bersatu strategi, ada pimpinan. Maka KC ini nggak ada artinya apa-apa kalau sudah lepas dari pimpinannya. Diperlukan ada pimpinan, ada figur, ada itu ada. Kalau Cak Nun sudah nggak mau ke sini, insya Allah KC ini ya billahi taufiq wal hidayah. Insya Allah. Nah, karena apa? Diperlukan. Bukan kau harus jadi apa-apa tokoh sentralnya, enggak. Tapi harus ada. Karena jamaah itu harus ada pemimpin. Jadi sekalian, prinsipnya adalah Nabi Musa begitu, ini bersama Nabi, kamu itu ini bersama Allah, ini yang merintahkan Allah. Nanti kan ada petunjuk. Betul, begitu petunjuk datang, idrib asokal bahar, pukulkan tongkatmu kemana? Ke laut. Yang ngejar tadi siapa? Yang ngejar siapa? Fir'aun. Yang dipukul? Yang ngejar siapa? Bukan Fir'aunnya, bukan ini yang ngejar Fir'aun. Yang dipukul? Masuk akal nggak? Kalau yang ngejar Fir'aun harusnya pukulkan tongkatmu ke kepalanya Jadi ke kepalanya jahatnya sini sana ya. Saya sekalian, tapi dilakukan nggak? Dilakukan nggak? Nabi Musa itu mukul ke laut apa mukul ke Fir'aun? Karena perintahnya, saudara sekalian, sebetulnya ada terminologi yang luar biasa, sifat taslim itu. Nabi Musa itu pengajaran untuk taslim banyak sekali. Ketemu Khidir disuruh taslim, suruh kayak taslim. Jadi aslamna, tasliman itu nanti Cak Nun akan menjelaskan tentang bagaimana ya orang itu harus tasliman. Jadi sifat taslim itu penting. Atahiyat gini nih ya Anda harus gini, jangan direka-reka. Oh saya PDIP kok, jadi atahiyat gini. Oh saya PAN gini. Enggak bisa. Kok ya gitu sudah itu. Jadi tidak usah malah diterjemahkan. Oh, Allahu Akbar, ya Allah, terjemahan nama Allah. Dihukum 2 tahun Yusman Rai. Gua ada yang nganggo terjemahan. Allahu Akbar, Allah sing gede-gede banget. Rusak nanti. Nah, maka taslim saja, taslim. Rukuk ya begitu, sujud ya begitu dan seterusnya. Bahwa mencuci najis itu harus dengan debu, lakukan saja. Itu belum ada deterjen, sekarang pakai daya, lupakan yang lain. Kata yang itu pakai debu, lakukan saja. Sekarang pakai bedak durus. Bedaknya siapa? Bedak durus. Terus selalu debu, pakai debu. Tidak boleh, memang harus pakai debu. Itu ada beberapa pelajaran taslim. Ali radhiyallahu an itu sampai menasihati Umar, karena Umar itu selalu apa akalnya ditonjolkan. Apa-apa ini nggak masuk akal, nggak rasional, ini kurang intelek. Ini itu di dalam, tolak itu. Maka Umar, kalau agama menurut akal, harusnya kalau wudu pakai khufain itu adalah apa? Khufain itu adalah sepatu. Orang kalau musim dingin pakai sepatu nggak dilepas-lepas. Tapi kalau wudu, pinjam dik. Sini maksudnya. Kalau gimana ya supaya ini aja kelihatan ya. Kalau wudu itu yang ya maksudnya ya. Enggak, maksud saya untuk menunjukkan kasta. Kalau wudu itu kalau wudu yang diusap cuman atasnya. Enak ya, mantep, enak tau, mantap tau, gratis ya. Sudah siang, makasih udah nanti. Jadi yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor atas atau bawah? Tapi wudu yang diusap malah atasnya. Padahal yang kotor bawah. Itu kalau Anda pakai sepatu di musim dingin, Anda belum pernah di luar negeri sih. Sering keluar ke Bantul, Sleman. Terus kalian jadi di luar negeri atau di musim dingin atau di Arab Saudi sendiri biasa pakai khufain itu. Artinya bahwa tidak semua agama itu harus sinkron dengan akal kita. Bukan tidak rasional ya. Agama semua rasional, cuman rasionalitas kita kadang-kadang nggak sampai ke sana. Artinya rasionalitas kita itu apa-apa kalau dirasional kadang-kadang malah nggak. Orang masuk surga dengan 70 bidadari. Wah, apa saya kuat ya? Saya 2 aja Viagra 6. Nah, jangan pikir kalau Allah sudah kehendaki jalankan aja pasti oke. Oh, ada makhluk berkaki 1000 namanya apa itu yang apa? Lapa nggak sampai 1000 yang kaki 1000 apa namanya? Wing itu indah karena Allah menghendakinya 1000. Itu kalau kakinya 100 dipotong, dia nggak nyaman. Allah itu membuat indah manusia itu kakinya 2. Coba manusia itu kakinya 1000. Repot banget loh ya. Mau kuliah itu bisa 3 bulan baru berangkat. Nah, pakai kaos kakinya lama banget.
diajak jalan-jalan itu 100 ngijak kelek. Nunggu sebentar suara. Repot banget loh. Kaki 2 aja kesandung-sandung terus kok. Nah, coba kalau Allah sudah mengendaki semuanya everything is okay. Semuanya running well. Oke, saya sekalian, maksud saya ada poin bahwa orang beriman diperlukan ketundukan Islam dulu. Apa kaitannya Islam kok menuju iman? Maka kadang-kadang di dalam orang beragama ada ketundukan seperti itu. Dan itu yang diajarkan dalam puasa. Nah, lebih jauh, kenapa kok turun ayat itu? Karena memang iman belum masuk di dalam hati. Iman yang masuk dalam hati itu yang punya kekuatan. Tetapi bukan tidak dihargai. Kalau kamu tetap beramal baik, kata Nabi di dalam firman Allah, tetap dihitung amalmu. Maka iman tidak hanya diucapkan, tapi juga masukkan dalam hati dan dalam perbuatan. Itu jadi definisi ulama. Karena kata-kata iman bukanlah iman. Sapi perah itu mengeluarkan apa? Susu. Oke, semuanya ikuti. Itu. Nah, semuanya ikuti. Kain ikhram warnanya apa? Putih. Kain ikhram namanya? Putih. Oke. Bendera Indonesia warnanya? Sapi minumnya? Oh, susu gimana sapi kok minum susu? Belum saya katakan sapi minum susu, aneh banget. Sapi itu kalau diucapkan ucapan sapi bukanlah sapi. Maka kalau sapi nggak akan keluar susunya. Karena itu hanya ucapan. Maka orang yang mengatakan beriman, apakah dia beriman? Burung beo bisa mengucapkan. Halo, semuanya bisa ngikuti nggak? Burung beo itu bisa mengatakan la ilallah bisa. Komputer itu kalau loading bisa, booting pertama itu bisa la ilaha illallah. Tapi bisa kan komputer itu beriman. Beo itu beriman bisa karena ucapan. Maka ucapan tidak cukup. Kalau orang mengaku beragama kok hanya mengucapkan itu NATO, no action talk only, jelas itu bukan beragama. Atau orang yang ngomong dan Indonesia jagonya good spin, tapi good spin yang berat. Jadi sekalian, orang dikatakan mengucapkan tidak cukup. Bahkan gambar sapi bisa mengeluarkan susu. Ya, gambar sapi itu susunya produk nggak bisa. Sama yang gambar orang beriman dan lain. Maka orang peci beriman, orang surban mesti beriman, orang pakai kudung beriman. Kalau orang pakai kudung itu beriman, orang Australia semua orang beriman. Karena jemting semua pakai semuanya. Nggak beriman. Maka gambar iman jangan mengukur gambarnya. Gonjang, banyak global semua double di itu nggak bisa. Maka gambar iman. Bahkan yang disebut iman adalah wujud iman. Singkatnya begini, kalau sudah ada wujud sapi, nggak usah diumumkan akan keluar susunya. Jadi sapi itu orang merah susu, nggak usah mengatakan ini sapi, nggak usah, keluar sendiri sama dengan iman. Iman itu gimana? Saya agak sulit menerangkannya. Biasanya saya pakai coret-coretan untuk mempermudah. Tapi prinsipnya mudah-mudahan bisa ditangkap dulu lah. Kalau nggak paham, biasanya omongan saya itu kan manusia yang akan datang. Mungkin 10 tahun lagi ada paham maksud saya. Tapi ikuti terus saja. Nanti kan tahu-tahu lama-lama yang ngerti. Atau mungkin cucu Anda yang paham. Jadi prinsipnya iman itu tidak hanya ucapan, tidak hanya itu. Jadi harus lihat kenyataan. Itu yang dipesankan Cak Non. Jangan hanya sistem nilai saja, tetapi harus melihat realitas. Dan kenduri cinta itu sebetulnya belajar atas realitas. Sehingga nanti orang bisa menangkap apa yang disebut dengan fitrah tadi. Karena ending dari ending dari puasa itu adalah Aidul Fitri. Aidul dari bahasa Arab. Kalau Aidul bahasa Jawa artinya ke selatan. Aidul, alor, aitan sama hulun. Itu bahasa Jawa dah. Aidul Fitri, hulun Mbak Fia, aitan Canon, alor dik doang. Nah itu Aidul dari kata Aid, itu artinya kembali perayaan. Fitri dari kata bisa iftar, bisa fitrah. Fitrah sendiri ada 5 artinya. Satu agama sendiri. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, berarti dia suci dalam agama, maka bayi yang lahir pasti masuk, kalau mati masuk mana? Surga, karena bayi nggak punya salah. Paling salahnya apa bayi? Paling gigit. Kalau di ASI itu, ya ASI itu penting, karena bayi punya ASI itu punya 60 benefit. Maka kalau punya anak, usahakan pakai ASI. Sehebat apapun ASU, air susu umum, air susu umum kan ASU kan ya. Ya, pokoknya formula itu loh, ASU itu masih lebih baik ASI.